Lovers, kembali lagi dengan saya di channel Heriji. Kali ini Mimin akan membahas 7 sifat buruk yang dimiliki oleh Monkey D. Luffy. Namun sebelum lanjut ke pembahasannya, bagi kalian yang belum tekan tombol subscribe, silahkan subscribe terlebih dahulu agar kalian tidak ketinggalan info menarik lainnya seputar One Piece. Oke, kita lanjut. Luffy memang tokoh paling terkenal di dunia One Piece. Namun dibalik semua kata keren untuknya, ada beberapa sifat Luffy yang kurang baik terlihat. Dan terlihat sifat inilah yang membuat karakter Luffy itu beda dengan karakter-karakter utama di anime atau manga lain. Tapi tenang saja, meskipun Luffy mempunyai sisi buruk, Mimin tetap suka sama sikap buruk si manusia karet ini. Karena dia menunjukkan sifat buruknya itu ketika dia marah atau ada alasan tertentu dari si Luffy-nya. Tanpa basa-basi, yuk simak sama-sama penjelasannya di video ini. Bertindak ceroboh. Inilah salah satu sifat Luffy yang tak bisa diubah. Dia berkali-kali nyaris mati dalam duel dan dalam tindakan kesehariannya. Dia super ceroboh, tak pernah paham arti bahaya, dan tak pernah paham apa yang disebut keselamatan. Begitulah kira-kira kata si Nami. Dia berkali-kali jatuh ke laut dalam beberapa duel, namun anehnya dia jarang belajar dari pengalaman. Bagi Luffy, dia takkan mati sebelum menang. Itulah alasan dia tidak pernah takut mati. Seperti gambar ini, Luffy melemparkan koper berisi 100 juta belly ke sungai tanpa sadar dan santai-santai saja. Paling boros. Mulai dari masalah uang dan makanan, Luffy lah yang paling boros. Stok makanan untuk makanan mingguan pasti lenyap oleh Luffy dalam 1 menit jika tidak dijaga oleh Sanji. Dan uang kapal selalu habis karena sering memberi makanan untuknya. Jatah makanan Luffy super abnormal. Dia bahkan pernah menghabiskan uang Nami sampai 100 juta dalam 1 malam hanya demi membeli makanan pesta tanpa izin dari Nami. Super egois. Inilah adalah ciri utama karakter Luffy yang dibuat oleh Oda Sensei. Luffy selalu egois dalam hidupnya. Apa yang dia inginkan pasti akan dikejar tanpa peduli omongan orang. Dia bahkan tak mau mendengar sanggahan Usopp saat membahas kasus Mary dulu. Saking egois dan gelap matanya, dia sempat mempersilahkan Usopp turun dari kapal, sehingga dia ditendang Sanji sampai terpelanting. Dan semua itu karena dia emosi yang berdasarkan sifat egoisnya. Ketika Luffy sudah berkata, "Aku ingin itu," maka dia akan mengejar hal yang diinginkan tersebut tanpa memperdulikan saran teman-temannya. Luffy memang egois, tapi sifat egoisnya ini mempunyai 2 sisi negatif dan positif. Dilihat dari sisi positifnya, akhirnya si P9 kalah dan Luffy dapat menyelamatkan Robin. Sedangkan sisi negatifnya, dia nyaris mati berkali-kali saat hendak berbuat sesuka hatinya tanpa mendengar opini orang lain, seperti menaiki Flying Fish Rider dan bertengkar dengan Usopp gara-gara dia tak pandai bermusyawarah dengan Usopp yang juga keras kepala. Keras kepala. Sifat ini adalah salah satu sifat yang dibenci Ace dari Luffy. Dia nekat dan bodoh dalam kesehariannya. Apa yang dianggap Ace dan Sabo salah, dia tetap saja membenarkan hal itu. Luffy keras kepala dan tidak mau mengalah. Ace dan Sabo bahkan sampai lelah melawannya duel saat bertanding. Bahkan sampai 100 kali duel, Luffy tetap kalah. Tapi Luffy tidak mau mengaku kalah. Dia juga keras kepala dengan pendiriannya. Hal ini berhubungan sekali dengan sifat egoisnya, tapi karena keras kepala inilah, maka Luffy tidak akan pernah mau menyerah. Karena itulah, sudah berkali-kali Luffy berhasil menghajar berbagai musuh kuat, karena dia tidak mau kalah dan harus menang. Seperti gambar ini, Luffy berkata akan menghajar Yonko Big Mom di dunia baru, dan hasilnya dia belum bisa menghajarnya secara langsung, bahkan tidak bisa memberikan goresan sedikit pun pada Big Mom. tidak mau mengikuti rencana.
Kalau soal orang yang tidak mau mengikuti rencana, Luffy lah orangnya. Saat rencana pembebasan Robin selesai dibahas, dia malah seenaknya membuat rencana sendirian dan mengacaukan rencana teman-temannya. Dia tak mau ikut aturan main apapun yang diungkapkan. Jangan harap rencana kalian akan dituruti Luffy. Luffy punya pemikiran sendiri, namanya dia juga kaptennya. Jadi terserah dia mau ikut atau tidak. Suka dengan tantangan berbahaya. Luffy sangat suka dengan yang namanya bahaya dan tantangan. Bagi dia sendiri itu adalah hiburan. Tapi kadang dia tidak berpikir apakah krunya akan selamat dan setuju jika dia bermain dalam game berbahaya itu. Nami, Usopp, dan Chopper sering menangis keras-keras saat tahu Luffy ingin menuju arah yang berbahaya saat berlayar. Daripada berlayar di atas lautan tenang, mending berlayar di tengah lautan yang penuh monster laut, badai, dan petir. Hal ini hanya disukai oleh Luffy seorang. Selalu berbicara jujur. Luffy adalah orang yang seenaknya memanggil orang dengan sebutan buruk, karena dia terlalu jujur. Dia selalu melihat fisik orang dan memanggil orang tersebut sejujur apa yang dilihat Luffy. Seperti ejekan kemurin untuk Smoker, kepala bawang untuk Moria, nenek kacang untuk Neon, nenek monster untuk Kokoro, dan masih banyak lagi. Terkadang orang-orang maklum dengan katanya, namun ada pula yang tersinggung oleh kata-katanya. Luffy selalu jujur dan polos dalam kehidupannya. Bahkan dia pernah bertanya bagaimana caranya Kemi dan Madame Shirley buang air besar dengan polosnya. Nah, itulah kira-kira sifat buruk dari Luffy. Meskipun kapten kita ada sisi buruknya, tapi tetap dia itu karakter favorit kita. Jadi gak masalah mau baik atau mau buruk juga. Oke, sekian pembahasan kali ini. Ya, bagi kalian yang ingin menambahkan atau punya opini lain, silahkan cantumkan pendapat kalian di kolom komentar. Dan jika video ini merasa bermanfaat, silahkan share ke teman-teman kalian, agar teman-teman kalian tidak ikut ketinggalan menonton video ini. Saya Heriji pamit undur diri, salam Oplovers.